Welcome to Brave. Learn from Southeast Asia's best tech leaders. Build the future, learn from our past, and stay human in between. No BS on success. I'm Jeremy Au, venture capitalist, Sierra founder, Harvard MBA, science fiction nerd, and dad of 2 daughters. Every week, we debate startup news, interview changemakers, answer listener questions, and share personal insights. Join our movement of over 40,000 members and get transcripts, resources, and community at www.bravesea.com. Stay well and stay brave. Gita Syahrir, Kepala Investasi BNI Ventures, dan Jeremy Au membahas beberapa masalah mendesak yang mempengaruhi Indonesia saat ini. Mereka membahas kebutuhan perencanaan kota yang mendesak di Jakarta, kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia, sikap Prabowo Subianto terhadap standar ganda barat, serta berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia yang terus bertumbuh dan berkembang. Jakarta menghadapi berbagai tantangan perkotaan. Infrastruktur kota ini berjuang untuk mendukung lebih dari 30 juta penduduknya, sebuah situasi yang diperparah dengan keputusan perencanaan yang tidak tepat dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Gita, yang tinggal di Jakarta, memberikan wawasan tentang kebutuhan kritis kota ini, termasuk mengatasi naiknya permukaan air laut, penurunan permukaan tanah, polusi udara, kemacetan lalu lintas, peningkatan sanitasi, dan kebutuhan pendidikan. Gita menyoroti miskomunikasi yang sering terjadi dan upaya-upaya yang terpecah-pecah di antara para pemangku kepentingan yang telah menghambat kemajuan. Dia mencatat, Jakarta juga merupakan kota raksasa yang berarti memiliki banyak masalah. Kompleksitas ini semakin diperparah dengan permainan saling menyalahkan yang berulang dalam wacana politik, yang seringkali menghambat tindakan yang berarti. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta yang baru telah dibentuk, dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia yang baru, Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Dewan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya di wilayah seluas 6.700 km persegi yang melibatkan 2 gubernur, 4 wali kota, dan 4 bupati. Tujuannya adalah untuk membuat rencana induk yang komprehensif yang akan menyatukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan perkotaan Jakarta secara efektif. Jeremy berkomentar tentang besarnya tugas tersebut dengan membandingkannya dengan memecahkan sebuah kubus Rubik yang rumit. Keberhasilan Dewan ini akan bergantung pada kemampuannya untuk membina kolaborasi di antara para pemimpin dan masyarakat yang terlibat, memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan selaras dan sumber daya digunakan secara efisien. Tantangan perencanaan kota tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merupakan bagian dari isu global yang lebih luas. Jeremy membuat perbandingan antara Jakarta dan San Francisco Bay Area, menyoroti bagaimana daerah-daerah maju dengan kekayaan dan teknologi yang signifikan pun menghadapi masalah yang sama. Ia mencatat bahwa masalah perencanaan kota dan transportasi umum yang terfragmentasi di Bay Area mirip dengan yang dihadapi oleh Jakarta, terlepas dari perbedaan status ekonomi mereka. Gita dan Jeremy mendiskusikan perlunya strategi perencanaan kota yang kohesif yang dapat secara efektif mengatasi masalah yang beragam dan kompleks yang dihadapi kota-kota besar. Jeremy mengatakan, San Francisco Bay Area belum menyelesaikannya selama 20 tahun terakhir. Jadi, Anda masih memiliki waktu 20 tahun lagi. Anda tidak perlu merasa sedih. Anda tidak perlu merasa bahwa ini adalah masalah pasar yang sedang berkembang. Perspektif ini menekankan bahwa tantangan perencanaan kota tersebar luas dan tidak terbatas pada pasar negara berkembang, baik Jakarta maupun Bay Area membutuhkan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah pembangunan perkotaan mereka. Mereka juga menyinggung kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya pandangan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan saat ini dan calon presiden yang akan datang. Op-ed Prabowo baru-baru ini di The Economist mengkritik Barat atas standar ganda yang mereka anggap terkait konflik di Gaza dan Ukraina. Ia berpendapat bahwa menghargai nyawa warga sipil Palestina lebih rendah daripada warga sipil Ukraina secara moral tidak dapat dipertahankan. Bagaimana mungkin membunuh warga sipil Palestina lebih tidak layak dikecam dibandingkan dengan membunuh warga sipil Ukraina? Prabowo mempertanyakan.
Prabowo secara konsisten mendukung gencatan senjata di kedua konflik tersebut yang menandakan sikap kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan tegas dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Sikap ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menegaskan standar moral dan kemandirian Indonesia dalam urusan internasional. Kita mencatat bahwa populasi Indonesia yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan Indonesia suara yang lebih kuat di panggung global, terutama dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya yang juga telah memilih kesepakatan perdamaian di kedua konflik tersebut. Jeremy dan Gita mendiskusikan implikasi dari sikap Prabowo terhadap kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia. Mereka setuju bahwa meskipun posisi Prabowo mungkin kontroversial, hal ini sejalan dengan konteks sejarah dan budaya Indonesia dan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional. Gita juga menunjukkan bahwa ukuran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia memberikan suara yang lebih kuat dalam urusan internasional. Sikap Prabowo mencerminkan keinginan Indonesia untuk menegaskan standar moralnya sendiri dan tidak didikte oleh kekuatan lain. Jeremy dan Gita meneliti implikasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ekonomi, investasi asing langsung, dan persepsi Indonesia sebagai negara yang dapat dipercaya. Kita mengatakan, secara umum ini lebih kepada kesadaran akan kebijakan luar negeri dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin sudah lelah berurusan dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tapi hampir semua hal. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana orang memandang Anda dan kepercayaan terhadap negara. Hal ini akan mempengaruhi investasi asing langsung dan kebijakan yang berkaitan dengan hampir semua hal. Jadi wajar jika Prabowo setelah melihat Indonesia menjadi lebih kuat secara ekonomi dan politik, dan sebagian besar pertumbuhannya stabil, berpikir tentang apa yang dapat kita lakukan dengan lintasan waktu saat ini. Dan akan menarik untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri kita terbentuk dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hanya orang Indonesia biasa yang berusaha membuat hidup mereka lebih baik. Pembicaraan kemudian beralih ke investasi yang signifikan di sektor teknologi Indonesia, khususnya komitmen Microsoft sebesar 1,7 miliar untuk meningkatkan infrastruktur digital dan kemampuan tenaga kerja di Indonesia. Investasi ini menggarisbawahi potensi Indonesia untuk menjadi pemain kunci di pasar teknologi global dan menyoroti pentingnya mempertahankan kumpulan talenta yang relevan dan kompetitif. Jeremy dan Gita menekankan tantangan brain drain. Banyak orang Indonesia yang berpendidikan meninggalkan Indonesia untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik di luar negeri, sebuah tren yang diperparah oleh program beasiswa pemerintah seperti LPPP yang terkadang membuat para penerimanya menetap di luar negeri secara permanen. Mereka memperdebatkan potensi kewarganegaraan ganda sebagai solusi untuk mempertahankan talenta dengan mengizinkan orang Indonesia bekerja di luar negeri sambil tetap menjaga hubungan dengan negara asalnya. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari brain drain dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi orang Indonesia untuk mengejar peluang di luar negeri sambil tetap menjaga hubungan mereka dengan Indonesia. Hal ini berbeda dengan kebijakan imigrasi Singapura yang ketat yang tidak mengizinkan dui kewarganegaraan. Gita menjelaskan kekhawatiran historis tentang keamanan nasional dan loyalitas yang telah membentuk kebijakan kewarganegaraan Indonesia. Namun, ia berpendapat bahwa perubahan lanskap global mengharuskan evaluasi ulang terhadap kebijakan-kebijakan ini. Dengan dunia yang berubah, banyak negara harus melihat ke dalam, dan saya hanya mempertanyakan apakah kebijakan yang melayani saya sebelumnya akan terus melayani saya beberapa dekade kemudian? Tanyanya. Perspektif ini menggarisbawahi perlunya Indonesia mengadaptasi kebijakannya agar dapat melayani kebutuhan saat ini dan di masa depan dengan lebih baik, serta memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan tenaga kerja berbakatnya. Dia menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tenaga kerja tetap kompetitif dalam lanskap teknologi yang berubah dengan cepat. Indonesia memiliki banyak sekali talenta, tetapi bagaimana Anda menjaga agar talenta tersebut terus dilatih ulang, ditingkatkan keterampilannya, dan tetap relevan dengan kebutuhan yang ada? Tanyanya.
investasi senilai 1,7 miliar dari Microsoft bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan menyediakan infrastruktur dan pelatihan yang diperlukan untuk menjaga agar sumber daya manusia di Indonesia tetap relevan dan kompetitif. Jeremy mencatat bahwa meskipun investasi yang signifikan seperti yang dilakukan Microsoft sangat penting, investasi tersebut harus dilengkapi dengan kebijakan yang mendorong retensi dan pengembangan talenta. Perdebatan mengenai DWI kewarganegaraan mencerminkan perlunya solusi yang fleksibel yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja dan ekonomi yang terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan politik di Indonesia, diskusi ini akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan negara ini. Wawasan yang dibagikan oleh Jeremy dan Gita menggarisbawahi pentingnya menjawab tantangan-tantangan ini dengan pendekatan yang berpikiran maju dan kolaboratif. Perbincangan mereka menjadi pengingat akan potensi perubahan positif dan perlunya upaya berkelanjutan untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.